Dan saya mendampingi terus-menerus itu. Bagus. Nah cuman yang perlu dikritisi terlalu bulat, panjang sekali gitu loh. Nggak simpel. Apakah kesannya itu ingin membenarkan laporan tentang pencemaran nama baik itu? Iya, kira-kira ada nggak celah masuk di situ? Dan dia bilang tidak ada faktor kriminalisasi. Nah dia bilang begitu kepada Arfid. Arfid yang menjelaskan. Dari situ bisa kita pegang. Saya yang khawatir penyidiknya tidak mengkriminalisasi, tapi kalau perintah atasan. Kita akan mengetahui informasi mengenai pemeriksaan beberapa saksi hari ini terkait laporan Jokowi mengenai pasal-pasal pencemaran nama baik dan pasal pemalsuan dokumen atau membuat dokumen seolah-olah otentik. Jadi yang dikenakan beberapa pasal 310, 311 KUHP, kemudian yang mencengangkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dipakai juga dan pasal 27A, di mana ancaman hukuman dalam pasal 35 itu tidak tanggung-tanggung 12 tahun. Nah, saudara sekalian, saya sudah tersambung dengan salah seorang lawyer ya yang mendampingi para saksi hari ini, Azam Khan, yang mendampingi saksi Rustam Effendi dari TPU Tim Pembela Ulama dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat aja ya. Tentu Anda capek kan? Aduh, mulai dari jam 10-an lah ya kurang lebih sampai jangan bilang selesai. Jangan bilang 10-an, nanti dipikir jam 10 malam, jam 10 pagi. Oh ya, pagi. Ya, jam 10 pagi. Sampai sekarang ini lah, baru kira-kira 15 menit yang lalu lah, atau 20 menit. Oke, bisa Anda ceritakan, Anda kalau tidak salah mendampingi Rustam Effendi ya, salah seorang saksi. Nah, saya ingin bertanya, apa saja yang digali dari saksi dan ke arah mana ini permainan kelihatannya? Silakan, seluas-luasnya, seeksploratif mungkin. Ya. Jadi begini, saudara ini hari 3 orang, yaitu Rustam Effendi, termasuk Kurnia dan DHL. Namun DHL itu Damai Hari Lubis yang saya mendampingi si Rustam Effendi itu sampai tuntas 73 pertanyaan. 73 pertanyaan, oke. Ya, 73 pertanyaan. Kalau Mbak Kurnia kayaknya kecapean dia, ada sedikit gangguan di jantung, jadi mungkin kalau tidak keliru 35. Jadi diminta 35 pertanyaan. Ya, 35 pertanyaan. Mungkin dia kembali lagi hari Rabu. Termasuk DHL. Ya, termasuk DHL juga. DHL jadi, disuruh kembali lagi? Iya, kayaknya begitu. Oke. Tapi kalau Rustam Effendi selesai? Selesai. Rustam Effendi udah clear, cuman biasalah kalau misalnya nanti dibutuhkan Bang Azam, ya itu biasalah hal yang ya normatif aja. Berangkat dari persoalan ini, tentu saya akan bicara soal masalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menukik lah. Salah satunya tentang masalah bagaimana Anda bisa mengetahui ini ijazah palsu dan Anda tidak mengetahui dan tidak melihat. Kira-kira itu pertanyaan yang paling menohok lah. Tapi dijawablah sama si Rustam, saya melalui beberapa rangkaian. Dia bilang gitu. Rangkaian sidang yang terjadi sudah 3 tahun ini berjalan. Tidak pernah saya melihat, kata Rustam, ijazah asli Pak Jokowi. Sampai akhirnya muncul kesepakatan ke UGM dan diterima surat dari TPUA. Saya ikut di rombongan itu sejumlah 50 orang satu bus. Sampai di UGM juga ada keterlambatan karena di jalan itu apakah ada tanda kutip sabotase atau apa. Tapi yang jelas terlambat masuknya. Jam 10 pagi lewat dikit gitu. Nah, itulah yang terjadi. Tapi jam 8 ada 3 orang pakar dari
UGM, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan Dr. Tifa yang sudah masuk duluan. Nanti juga pagi berusaha masuklah yang namanya DHL, Kurnia, dan Bang Rizal. Tetapi lagi-lagi katanya sudah diberikan kepada 3 orang yang tadi saya sebut itu. Padahal 3 orang itu mengatakan satu bukti yang mendukung saja nggak ada dari 34 atau 36 item itu yang akan diberikan, gitu loh. Jadi akhirnya jumpa pers di halaman itu terpisah. Apakah Anda hadir? Loh iya, saya hadir. Selanjutnya ya isi berita yang disampaikan bahwa memang tidak menemukan ijazah asli di situ. Bahkan janji yang akan dibuka 34 atau 36 item juga tidak ada, hanya 1 item pun tidak jelas. Artinya apakah Anda melihat langsung? Tidak. Ketiganya ini bercerita kepada saya, tapi kan saya ikut di acara itu, cuman saya tidak bisa masuk. Yang masuk para lawyer dan para ahli. Nah itu. Oke. Nah selanjutnya tanggal 16-nya ke rumah Pak Jokowi. Saya ikut. Datang juga, dia bilang gitu. Ya, artinya memang cuman tidak masuk ke dalam rumahnya Pak Jokowi, dia bilang gitu. Karena apa? Karena saya di area itu sebelah pintu pagarnya lah, kurang lebih begitu. Setelah itu kalau apakah bagaimana Anda bertanya kepada Pak Jokowi loh? Yang bertanya kan bukan saya, sudah tim-tim saya, senior saya, para pengacara lah. Ya tentu hasil yang ditanyakan ya tidak ada, dia bilang gitu. Sampai mencoba untuk membangun ketiganya ini kan berkembang di mana-mana ada gambar ijazah begini. Dia tidak jawab. Poin yang dijawab kira-kira berbicara bahwa Anda tidak punya kapasitas, kira-kira demikian. Terus saya tidak mau menunjukkan kecuali saya dipanggil, diminta ya oleh pengadilan. Nah, itu yang disampaikan. Jadi dasar mulai dari 3 tahun itu bersidang dari Solo, Purwakarta sampai PN Pusat Jakarta, sampai datang ke UGM dengan resmi, sampai datang ke rumah Pak Jokowi tidak menemukan yang namanya ijazah asli. Sehingga saya berasumsi cukup, artinya jelas menurut si ini bahwa ijazah Jokowi ya memang nggak ada. Itu ya saya juga menyampaikan kepada penyidik, wajar sih. Itu kan sebuah alasan yang membangun dalam konstruksi hukum, bahwa dia datang di sidang, melihat, mendengarkan, tidak ada satu surat resmi pun dalam sidang, walaupun itu yang dari PN Solo, yang untuk gugatan perdata di PN Pusat dan di NO, belum apa-apa udah di NO. Dinyatakan tidak dapat diterima ya? Iya, karena menganggapnya PN Pusat ini tidak punya wewenang untuk mengadili perkara nomor ini tentang ijazah palsu, kan aneh-aneh juga gitu. Nah sehingga itulah menjadi bahan kenapa saya bicara begitu. Gitu loh. Menurut sampai Rustam datang ke Jogja, ya sampai datang ke Jogja, datang ke Jogja itu berdasarkan surat resmi dari TPUA, gitu. Tapi kenyataannya kan dari 3 orang TPUA yang udah terlambat, 3 orang yang sudah datang duluan, yang sudah lulusan UGM S1 S2-nya, tidak juga mendapatkan informasi yang akurat. Nah maksudnya itu kurang apa kalau sudah demikian? Sampai dilanjut lagi ke Solo, ketemu langsung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa menunjukkan kepada wartawan, kenapa kepada kita yang formal itu tidak? Ya tetapi kan tetap penyidik, tapi kan bukan Anda, betul bukan saya. Tapi kan saya ikut dalam rombongan itu. Kira-kira begitu. Hanya memang pasal-pasal itu memang agak mengerikan juga. Kalau kita lihat pasal masa ada pasal 32, pasal 35. Iya, yang ancamannya itu nggak masuk di akal. Padahal
unsurnya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kan cuma 2. Kalau di KUHP 310, 311 ya nggak bisa nahan. Kalaupun mau dikaitkan dengan ITE pasal 27A, ya juga nggak bisa apa-apa untuk melakukan penahanan. Kalau bicara pasal 28 itu kan pasal karet gitu loh. Nah, jadi saya menganggapnya bahwa pasal-pasal ini memang sengaja dijaring sebegitu luas karena kan targetnya ke arah itu. Nah, ini yang berbahaya. Maksudnya gitu ke arah apa? Ke arah itu tuh ke arah apa? Penangkapan, penahanan. Ya, kan begitu. Nah, kalau kita mengulas, ini saya sebagai lawyer, bahwa Pak Jokowi itu seharusnya sudah tidak bisa melakukan proses laporan. Kenapa? Dia pejabat negara kok. Dari mana kok bisa dibilang pejabat negara? Kepres 30 pengangkatan dia dengan SBY sebagai dewas. Di mana? Di Danatara yang mengurusi hampir 18.000 triliun, bukan sedikit. Uang rakyat dengan gaji besar. Terus yang kedua, ada putusan MK 105 garis miring PUU 22 tahun 2024 bahwa korporasi termasuk pemerintah dan kelompok orang itu boleh dikritik. Maknanya apa? Namanya boleh dikritik, ya berarti nggak boleh dong melaporkan. Nah, kalau menurut saya itu sudah tidak bisa dipaksakan. Apalagi yang mengaitkan pada proses laporan, walaupun klarifikasi terhadap DHL dan Kurnia, dia kan advokat. Undang-Undang 18 2003 pasal 16 jelas imunitas. Yang kedua juga pasal 5 ayat 1. Dia sama dengan penegak hukum juga. Selanjutnya selain daripada itu, mau tidak mau ada Perma 156. Perma 156 itu jelas. Kalau perdatanya lagi bergulir, bagaimana pidananya mau dijalankan? Contohnya di mana? Nah, contohnya yang gugatan kita kan banding ya, memang masih belum kasasi ya, saya nggak tahu, belum saya cek lagi. Tapi yang jelas Solo, Taufik, Dr. Taufik mengajukan. Nah, kan hubungannya juga dengan ijazah, termasuk gugatan kepada MI. Artinya banyak hal-hal yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Dan yang paling penting, saya sempat bilang kepada penyidik, apakah Anda melihat ijazah asli dari Pak Jokowi? Ya, dia diam, cuman ya begitulah. Nah, kita tidak meneruskanlah. Tapi kan sudah secara psikologis sudah bisa saya baca. Gitu. Nah, jadi kalau kesimpulan menurut saya, Bang, bagaimana seseorang melaporkan tanpa dia memiliki kebenaran dalam publikasi bahwa dia memiliki keaslian dalam ijazah? Bagaimana bisa dilanjutkan proses perkara yang begini? Artinya bukan cuma sekedar memproses, ini semuanya langsung dilaporkan, terutama media yang saya anggap banyak. Gitu. Banyak sekali media-media yang memuat soal masalah ini. Ya, jadi maksud saya kebebasan pers juga, kebebasan berpendapat juga, bagaimana Undang-Undang 14 2008 juga tentang informatika, semua kok hilang diberangus. Kan bingung kita ini. Lah kalau begini nih, apa yang akan kita pegang gitu loh. Negara kita ini negara apa gitu loh. Kalau begini, ini pikiran saya ya. Silakan diluruskan gitu. Jadi poin-poin yang tadi berputar 73 itu ya hanya seputar begitu terus, termasuk DPUA apakah sudah berbadan hukum. Saya bilang tidak, kan tidak harus berbadan hukum, ormas, saya bilang gitu. Siapa pengurusnya ya sudah. Terus setiap kegiatan ini kalau ada video nih, ini siapa yang ini, ya kalau itu kan Prof. Egi memang acaranya, kadang-kadang diundang, ya silahkan berbicara. Ya soal berbicara si Rustam agak keras soal masalah tuduhan ijazah palsu, ya karena dasar tadi sebanyak rangkaian melihat di persidangan selama 3 tahun tidak menemukan, gitu loh. Sampai di pusat, sampai ke Jogja, ke Solo tidak menemukan. Lah kalau tidak menemukan, kan boleh dong rakyat. Kita bicara Undang-Undang Dasar 1945. Saya lupa pasal 2 ayat 1 atau ayat 1 pasal 1 ayat 2 yang intinya bahwa rakyat berdaulat. Berarti kan rakyat memiliki kedaulatan yang tinggi dan dia pun dipilih oleh rakyat juga. Semua fasilitas terpenuhi dari rakyat. Ya Bu, ayolah. Artinya jangan mengatakan
saya dihina sehina-hinanya. Pertanyaannya, mohon maaf, kalau ternyata terbukti ijazahnya itu nggak beres, bagaimana 200 juta lebih rakyat? Kira-kira, ya mohon maaf ini Pak Jokowi gitu lah. Sebenarnya kan kasus ini sangat simpel dan sederhana gitu loh Bang. Artinya buka saja lah gitu loh. Kalau memang mau bermain di ilmiah, panggil aja ahli IT, panggil aja ahli forensik, panggil aja ahli telematika. Dan di Dignas ini kan banyak. Coba dipaparkan, ini loh saya punya ijazah. Ijazah ini masa katanya palsu. Mohon kepada para ahli-ahli IT, forensik, telematika dan seterusnya dicek kebenarannya. Udah 3 orang ini yang mempersoalkan itu bukan DPUA tapi Dr. Sianipa, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo. Diadulah kepakarannya di situ. Itu kan lebih gentle, lebih bagus. Kira-kira pandangan saya demikian ya. Oke, jadi dari jam 9 pagi atau 10 pagi sampai menjelang jam 11 itu berkutatnya kira-kira di situ aja. Mau cari celah, Kira-kira bahwa mereka betul-betul melakukan apa gitu, melakukan penghinaan atau melakukan pencemaran nama baik. Nama baik dikaitkan dengan IT, ITE. Ya, tapi ada nggak dari pertanyaan tersebut yang kemudian mengait-ngaitkan dengan pasal 35 dan pasal 32? Apakah cuma sekedar aksesori saja? Memang tidak. Dan saya pastikan bahwa penyidik yang ada di kita, Kamnek 3 itu baik. Berapa orang? Low profil. Berapa orang? Penyidiknya 2. 2, oke. Ya, Panit sama anak buahnya lah. Iya. Baik, orangnya bagus. Artinya kita diberi waktu sholat, diberi waktu makan, ya kita karena orang Islam lah. Satunya padahal penyidiknya orang Kristen, tapi bagus orangnya. Artinya mempersilahkan. Dan selama disidik tidak ada tekanan. Nah ini kan saya harus bicara jujur. Tidak ada tekanan psikologis ya? Tidak ada. Saya jujur, saya sampaikannya apa adanya. Dan saya mendampingi terus-menerus itu. Bagus. Nah cuman yang perlu dikritisi terlalu bulat, panjang sekali gitu loh. Nggak simpel. Nah itu yang hanya saya kritisi. Seharusnya tidak terlalu yang demikian-demikian juga dong. Pertanyaan tuh 30 sudah cukup saya kira. Cukup lah sudah. Ini 73 gitu loh. Yang akhirnya kehabisan bahan juga. Akhirnya muter-muter di sana aja. Iya, kira-kira demikian. Gitu. Apakah kesannya itu ingin membenarkan laporan tentang pencemaran nama baik itu? Iya, kira-kira ada nggak celah masuk di situ? Kira-kira kan ini menurut kita lah, boleh dong berasumsi ya. Kira-kira demikian gitu lah. Karena pandangan seorang lawyer dengan penyidik berbeda gitu lah. Tinggal diuji ilmunya aja nanti. Tapi kan jangan pokoknya lah. Kalau pokoknya yang repot. Gitu lah. Nah jadi itu menurut saya gitu loh. Kalau suasana kebatinan nggak ada masalah, bagus. Kita tidak terjadi crash, tidak sama sekali tidak ada kesalahan sedikit. Saya minta dirubah, oh boleh bang, ubah. Bahkan saya memberi masukan diterima. Ya artinya konstruksi hukumnya ya, diterima. Oh ya bang, siap bang, boleh bang. Nah, ya alhamdulillah, ini kan pihak untungnya si Rustam juga, gitu loh. Artinya pendapat yang penyidik begini. Walaupun satu juga bukan orang Islam, tapi didampingi saya, dan juga saya nggak perlu emosional, tapi saya membangun konstruksi aja, konstruksi hukumnya ya saya bangun begini. Kalau ini menanyakan soal masalah bagaimana Anda dipaksakan supaya posisi bagaimana Anda bisa menjustifikasi bahwa itu ijazah palsu? Anda tahu dari mana? Nah, dibuatlah sebuah rangkaian perjalanan. Untuk mencapai itu ada sebuah rangkaian perjalanan. Salah satu rangkaian perjalanannya ya itu tadi. Ada sidang yang sampai PN, PT, MA tidak ada pembuktian tentang ijazah aslinya. Tapi kan tetap jadi korban Gus Nur sama Bang Bantri. Terus gugatan di Jakarta Pusat. Demikian juga belum apa-apa di NU. Kan repot jadi gitu loh kalau begitu. Harusnya biarkan saja kalau memang gentle, pengadilan terima saja supaya berjalan pembuktiannya di situ. Nah, tapi ya terjadi begini gitu loh.
Nah, terus ke Jogja. Itu kan satu hal yang sangat luar biasa loh. Orang ke Jogja, ke UGM, Universitas Abang ini diterima persurat, welcome, walaupun dibatasi jamnya. Tadinya jam 8 sampai jam 12, tapi jam 8 sampai jam 9, 20 orang dibatasi 5. Tapi terbukti kan sudah datang ke sana menanyakan, tidak ada. Seharusnya sekelas UGM, maksud saya, universitas yang sudah berdiri cukup tua, ya, bahkan di Leiden Belanda juga diketahui bahwa Universitas UGM ini universitas besar, seharusnya welcome, menyiapkan dong semua, mulai dari daftar dia mendaftar ini, diterima, sampai KKN, skripsi, foto-foto wisuda, ini contoh ya, sampai pada ijazah. Jadi kalau sama sekali tidak ada satu item pun menurut 3 orang pakar ini ya, Dr. Desmond, Dr. Roy, sama Tifa, lah terus bagaimana gitu loh, bingung gitu loh. Nah termasuk DHL juga sama Kurnia dan Bang Rizal ke sono, katanya sudah diberikan kepada yang 3. Padahal tidak ada. Akhirnya konferensi pers di halaman UGM itu menjelaskan, baik Dr. Diva, Desmond, Roy ya, tentang apa yang terjadi. Itu kan sudah gentle sekali, ya kan? 3 orang ini, 2 laki-laki dan 1 cewek ini menjelaskan di depan universitas itu kan bukan sembarangan, punya konsekuensi, gitu loh. Oke. Nah, inilah yang terjadi. Oke, bro. Ya. Mungkin Anda mengetahui informasi mengenai 2 saksi lainnya, yaitu Kurnia dan DHL atau Damai Hari Lubis. Tetapi sebelumnya saya ingin klarifikasi. Kan yang dilaporkan tuh ada 5 inisial, RS, kemudian T, ES dan K. Apakah Anda mendapatkan konfirmasi siapa saja 5 orang itu? Walaupun kita bisa menduga-duga. Ya itulah kira-kira Desmond, Jennifer, Dr. Tifa, Dr. Roy, Egy Sujana, Kurnia. Nah, oke. Itu Anda mengira begitu ya? Terutama ES itu Egy Sujana, K itu Kurnia. Ya. Anda tahu hari ini ada pemeriksaan terhadap Kurnia? Iya, ada. Kan sama saya. Cuman Kurnia pada saat diperiksa sekitar jam 3 sore, di 35 pertanyaan, dan didampingi kalau tidak keliru Arfid, didampingi kalau tidak keliru juga, ya mungkin ada Gunawan juga, terus Ismar ya. Nah, tapi sakit dia. Jantungnya itu ada berdebar-debar, akhirnya keluar, dia lemas sekali, sehingga diberhentikan. 35 pertanyaan, kira-kira ya, diberhentikan dan diminta apakah hari Rabu atau hari Kamis datang kembali untuk melanjutkan. Termasuk juga yang kayaknya DHL, ini sudah keluar DHL tapi juga tidak tuntas gitu loh. Nah itu keuntungan dari Kanit 3 Kemnaknian kita. Itu lebih soft, lebih enak, lebih familiar cara penyidikannya, dan kita diberikan waktu juga untuk membantu. Nah itu salah satunya keuntungannya si Rustam. Nah kalau yang Bang Egy, itu saya nggak tahu karena informasinya sakit kan beliau. Sakitnya serius kok. Oke, jadi gini, saya ingin tanya ya untuk Kurnia ya kan, biasanya ini mohon maaf ya kepada penegak hukum juga. Kalau yang menyangkut yang begini-begini, menyangkut kekuasaan ya kan, langsung tidak langsung kekuasaan Presiden Jokowi, itu nggak ampun tuh biasanya. Pasti orang itu ditangkap kemudian ditahan, atau dalam konteks ini ditahan lah karena dia tidak ditangkap, dia datang dalam pemeriksaan. Menurut Anda apakah sebenarnya kalau Kurnia tidak sakit ya, ada indikasi untuk ditahan? Menurut analisis Anda? Kalau memang K itu Kurnia ya? K ya. Saya tidak melihat ke arah itu. Kurnia juga menjelaskannya kooperatif, bagus gitu ya. Dan semua dijawab. Hanya ada faktor itu kan dia memang ada gula. Terus mukul jantung, kecapean lah. Karena kan jamnya ya mungkin. Saya belum melihat ke arah itu. Namun ya lagi-lagi kalau Abang tadi bilang ini menyangkut kekuasaan. Kan kekuasaan ini ada kekuasaan yang bijak, ada kekuasaan yang pokoknya. Nah ini yang masalah. Kalau yang bijak insya Allah aman. Tapi kalau yang pokoknya, nah ini yang bermasalah. Tapi
saya melihatnya, pertimbangan saya melihatnya begini, Bang. Ya. Karena diberikan waktu untuk tidak dilanjutkan, disuruh istirahat dan pulang, menurut saya itu salah satu Indikasi. etikat baik, ya, Oke. indikasi etikat baik dari pihak penyidik perempuan. Bahwa menghormati dan menghargai ini perempuan, dan dia bilang tidak ada faktor kriminalisasi. Nah, dia bilang begitu kepada Arvid, Arvid yang menjelaskan. Nah, dari situ bisa kita pegang. Saya yang khawatir penyidiknya tidak mengkriminalisasi, tapi kalau perintah atasan, nah, repot lagi kan. Penyidik mendapatkan A, tapi atasan pokoknya harus B. Nah itu masalah juga gitu loh. Makanya saya sampai malam ini jam berapa ini 11 lebih masih bersakwah sangka yang baik, karena memang berjalan dengan baik. Alhamdulillah tidak ada penahanan, tidak ada tekanan, tidak ada ya macam-macam, tidak ada. Alhamdulillah itulah. Dan kita memang diberikan akses makan, waktunya silakan, sholat pada dari zuhur, asar, maghrib, isya, silakan makan, Bang. Jangan sampai enggak, Bang. Dan ya saya pikir manusiawi juga lah penyidik. Bagus lah. Nah, mudah-mudahan maksud saya ini tidak sekedar manis di depan, nanti begitu panggilan yang kedua udah berubah. Nah ini yang khawatir. Tapi kalau yang keempat orang itu, wah itu saya belum bisa menjustifikasi aman. Oke, 4 orang itu minus Kurnia ya? 4 orang ya. Ya di luar Kurnia, gitu loh. Video-video tadi memang dibuka, termasuk ada video saya. Nah, cuman saya kan cara berbicaranya kan pakai profesional, pakai undang-undang, tidak menohok, ngomong au enggak. Jadi ya mungkin itu diabaikan, tidak perlu mungkin. Silakan closing statement. Oke. Jadi gini, harapan saya sederhana, penyidik dalam 3 orang bahkan lebih itu harus mengandalkan pada terjadinya fakta dan perbuatan. Artinya jangan dipaksakan karena ada sebuah pesanan orang besar sehingga memberangus keadilan, memberangus ketidakadilan. Justru kebijakan-kebijakan itu dibuat hampa sehingga terjadi yang namanya kriminalisasi. Harapan saya itu tidak terjadi. Gitu loh. Karena apa? Karena memang apa adanya. Satu, kita orang gentle, diminta datang sekarang, kita datang sekarang. Gitu loh. Kita tidak pernah berpikir A, B, C, D. Pokoknya kita datang. Bertiga itu orang TPUA. Mulai dari Rustam, DHL, termasuk Kurnia. Diproses di tempat berbeda ruangan jalan. Berarti kan kita orang gentle, kita tidak pernah berpikir apa-apa, dan kita memang mau menjelaskan bahwa omongan ijazah palsu itu karena ada sebuah proses yang panjang. Bukan ujuk-ujuk gitu ya? Tidak, gitu loh. Dan itu dibuktikan dari hasil sidang. Hasil sidangnya memang tidak terbukti ada ijazah itu. Ya, soal misalnya orang yang dianggap mencemarkan Undang-Undang 146 pasal 14, 15 juga sudah dihapus zaman Gus Nur dan Bang Bantri, ya memang itu kan pasal Belanda untuk mengkriminalisasi orang. Gitu. Seharusnya yang paling penting dari semua itu, bisa nggak kira-kira SPKT atau penyidik ini memberitahukan bahwa kebenaran ijazah itu ada. Ini loh. Nah, artinya kalau kita mau buat fair, orang yang dilaporkan harus paling tidak, maksud saya, pada saat mau disidik diberitahukan, ini loh ijazahnya. Nggak usah difoto ya, tapi cek coba. Nah, ini loh ijazahnya. Ini jelas ini. Nah, kalau itu ditunjukkan kepada kita, mungkin masih kita berpikir ada benarnya, walaupun butuh forensik atau butuh laboratorium. Gitu. Kalau nol, sama sekali tidak, nggak boleh dong kita bersakwah sangka bener nggak? Boleh masalah. Gitu.
Kira-kira demikian, Bang. Oke, Bro, terima kasih banyak ya. Mungkin Anda butuh istirahat. Masih dalam perjalanan, ini sudah sampai rumah ini? Belum, ini lagi masih di jalan. Oke, hati-hati ya, Bro ya. Ya, yang penting jelas penyampaiannya, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Azam Khan ya. Azam Khan adalah lawyer atau kuasa hukum ya, yang mendampingi para pihak ini, para saksi, yaitu saksi Rustam Effendi. Rustam Effendi dari TPUA juga, dan Rustam ini juga ikut baik ke Jogja maupun ke Solo, hadir dan satu rombongan di bus. Dan mungkin karena kapasitasnya dia TPUA juga, maka dia diajukan sebagai saksi. Dan salah satunya adalah tadi soal keyakinan, dari mana Anda tahu bahwa ijazah itu palsu. Sebenarnya bisa dibalik, dari mana orang yakin bahwa ijazah itu asli, kan sama-sama sebenarnya sama-sama kita meraba-raba. Hanya memang untuk mengatakan palsu dan asli itu kan ada indikasi. Untuk mengatakan palsu itu karena keilmuan dari Rizwan Sianipar dan Roy Suryo serta Dr. Tifa misalnya. Kemudian fakta di pengadilan Bambang Tri dan Gus Nur yang tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Lalu kemudian versi yang asli mengatakan sudah ada konfirmasi dari UGM, ada teman-teman Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang wasit yang baik dan benar adalah ya menghadirkan ijazah itu untuk diuji secara forensik dan independen pengujiannya. Ya, dan itu forum yang paling pas adalah forum pengadilan. Jadi forum pengadilan lah yang pas untuk membuktikan. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar misalnya melalui laboratorium forensik Mabes Polri, karena Bareskrim Mabes Polri, karena tadi kepercayaan orang kepada aparat itu rendah dalam kasus ini karena dianggap ini melayani kepentingan mantan Presiden Jokowi. Sobat Era sekalian, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya memungkinkan kita akan hubungi lawyer Gunawan, advokat Gunawan, atau yang mendampingi lainnya yang mendampingi Kurnia. Jangan lupa Kurnia pun adalah advokat, dan seharusnya sebagai advokat dia tidak bisa dinyatakan sebagai terlapor atau tersangka dan lain sebagainya, karena dia sedang melakukan advokasi sesuai dengan statusnya sebagai advokat. Dia menjadi kuasa hukum dari pihak-pihak yang dipersoalkan atau pihak-pihak yang mempersoalkan. Begitu saudara sekalian ya, nanti kita akan hubungi lawyer atau advokat Gunawan kalau memang memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.